背山！ Use the shield! Slide the rock! Yes! Take the hill! Yes! Withdraw! Bioskop hits kali ini kita bakal ulas sebuah film kolosal berkilau, Dragon Blade, dibintangi aktor kawakan Jackie Chan. Film yang rilis pada tahun 2015 lalu ini akan berkisah tentang sekelompok pasukan penjaga perdamaian. Mereka mendapat tugas untuk melindungi wilayah barat Cina yang juga merupakan jalur sutra. Adagio. Nice. Okay. Namun dalam tugasnya tersebut, mereka juga tak sengaja bertemu dengan sekelompok tentara Romawi yang sedang dalam pelarian. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke cerita. Tahun 2008 yang lalu, tepatnya tahun 48 sebelum Masehi, 36 negara terlibat murah di perbatasan darat Cina yang juga disebut sebagai jalur sutra. Filmnya sendiri dibuka dengan adegan pertarungan antara bangsa Indian Putih dan bangsa Hun yang dipicu oleh perebutan bahan pangan. Bulan Dingin, salah satu pemimpin bangsa Hun, sempat meminta petarung Indian Putih yang telah kalah bertarung untuk mundur. Namun karena tak terima disebut biadab, Bulan Dingin marah dan sempat mengejarnya. Ia bahkan hampir berhasil membunuhnya. Beruntung, Jenderal Huo, yang merupakan pemimpin pasukan perdamaian, datang memberikan bantuan. Huo sempat meminta kedua belah pihak untuk berhenti dan mencari solusi damai untuk keduanya. Namun bangsa Hun yang merasa telah unggul menolak usulan tersebut. Bulan Dingin bahkan terus berusaha melukai Jenderal Huo, sementara Jenderal Huo sendiri hanya berusaha menghindar tanpa melakukan perlawanan. Di tengah-tengah pertarungan, Jenderal Huo tak sengaja melepas cadar Bulan Dingin. Karena hal tersebut, Bulan Dingin diminta menikahi Jenderal Huo. Namun dengan ramah, Jenderal Huo menolak pinangan tersebut. Jenderal Huo sendiri ternyata telah memiliki seorang istri bernama Xia Oyu yang berprofesi sebagai guru. Di tengah-tengah perbincangan, Yinpo yang merupakan tangan kanan Huo datang. Ia melaporkan bahwa komandan wilayah menemukan 4 peti koin emas di luar perbatasan dan di dalamnya terdapat dokumen pemeriksaan yang ditandatangani oleh pasukan pelindung. Karena temuan tersebut, Jenderal Huo dan seluruh pasukannya dituduh telah melakukan penyelundupan emas. Karena hal tersebut pula, mereka semua dikirim ke sebuah benteng pengasingan bernama Grates untuk melakukan kerja paksa. Baru saja tiba, sebuah insiden yang hampir merenggut beberapa nyawa pekerja terjadi. Karena insiden tersebut, seluruh pekerja yang berasal dari berbagai ras yang berbeda terlihat saling menyalahkan yang kemudian memicu kerusuhan di dalam benteng. Kerusuhan baru berhenti
berhenti setelah pasukan penjaga turun tangan dan memberikan peringatan. Usai kejadian tersebut, Jenderal Huo dan pasukannya dipanggil untuk menghadap jenderal yang memimpin benteng tersebut. Di sana, si jenderal sempat menyombongkan diri bahwa ia mampu mengalahkan Jenderal Huo hanya dengan 5 gerakan saja. Namun, Jenderal Huo dan pasukannya tidak menggubris ucapan si jenderal dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat ketertiban benteng Grates baru saja pulih, Jenderal Lucius yang memimpin 800 pasukan Romawi datang berniat merebut benteng tersebut.敌我未分，千万不能乱动。胡克，他们退而有序。 Sesuai dengan Lucius dan beberapa pasukannya, mereka berhasil memancing Jenderal Grace keluar dari dalam benteng. Walau sebenarnya Jenderal Kuo sudah memperingatkannya jika ini mungkin hanya jebakan, dugaan Jenderal Kuo terbukti benar saat Lucius berhasil menangkap seluruh pasukan Han yang keluar dari dalam benteng. Saat itu hanya tersisa sedikit pasukan di dalam benteng. Jenderal Kuo kemudian meminta pasukan yang tersisa untuk mengibarkan banyak bendera guna menakut-nakuti musuh. Saat itu, Jenderal Kuo yang sudah bersiap dengan jubah perang berpura-pura menjadi orang yang bertanggung jawab atas benteng tersebut dan berupaya melakukan negosiasi. Namun Lucius tetap bersikeras bahwa ia harus masuk ke dalam benteng, dan karena hal tersebut pertarungan sengit di antara keduanya pun tak dapat dihindari. General Lucius is fighting like a Di tengah-tengah pertarungan, Jenderal Kuo melihat beberapa pasukan Romawi tiba-tiba tergeletak pingsan, yang artinya mereka semua kelelahan. Namun, pertarungannya dengan Lucius terus berlanjut dengan ekstrim. Di tengah-tengah pertarungan, badai pasir besar terlihat mulai mendekat. Seorang pangeran yang sedang dikawal oleh Lucius sepertinya juga dalam kondisi yang tidak baik. Melihat hal tersebut, Jenderal Kuo yang tak tega meminta Lucius untuk berhenti dan mengizinkan pasukan Romawi untuk berlindung di dalam benteng. medicine for a child. Di dalam benteng, Pangeran Romawi yang sebelumnya terlihat sekarat segera mendapatkan perawatan. Lucius dan pasukannya ternyata sedang dalam pelarian. Ia berusaha melindungi si pangeran dari orang-orang yang mencoba merebut tahtanya. Mendengar cerita tersebut, Jenderal Kuo yang sudah menganggap Lucius sebagai teman kemudian menawarkan segala jenis bantuan yang dapat diberikan. Di tengah-tengah perbincangan, si Kapten Benteng tiba-tiba muncul dan melaporkan bahwa Jenderal Wilayah meminta pembangunan benteng segera diselesaikan dalam 15 hari. Jika tidak, mereka semua akan dihukum mati. Padahal, dengan jumlah pekerja yang ada sekarang, mereka membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan pembangunan. Lucius yang mendengar hal tersebut menawarkan bantuan namun dengan syarat mereka menyediakan pemandu bagi utusan Romawi untuk mengirimkan sebuah pesan ke kerajaan Persia. I want tomorrow. I may never see you again. 还要我们15天之内赶工，还得半年才能完成。他们说是 big stone, difficult to. Gravel. Do you understand? 来呢，不按听我说。 Just promise me one thing in return. Setelah perjanjian disepakati, proses pembangunan pun dimulai. Things on schedule. Dengan teknik membangun pasukan Romawi, seluruh pekerjaan berat jadi terlihat lebih mudah. Di tengah-tengah kesibukan, Jenderal Kuo dan pasukannya menyempatkan diri untuk berlatih. Mereka menunjukkan berbagai teknik bela diri yang sontak membuat para pekerja lain terkagum-kagum.
Lucius yang tak ingin kalah ikut menunjukkan kemampuan pasukannya dalam membentuk formasi perang yang sempurna. Pasukan pelindung dan Romawi juga melakukan duel 1 lawan 1 secara bergantian yang langsung dijadikan bahan taruhan oleh semua penonton. Di akhir duel, skor mereka terlihat berimbang dan membuat jalinan persahabatan kedua pasukan menjadi lebih erat. Bahkan para pekerja yang berasal dari ras yang berbeda kini terlihat lebih peduli antara satu dengan yang lainnya. Jenderal Kuo juga sempat meminta mereka untuk menggambar lambang negara mereka masing-masing yang nantinya akan dikibarkan bersamaan di tembok benteng. Berkat bantuan pasukan Romawi, pembangunan benteng dapat selesai sesuai jadwal yang tentunya langsung disambut gembira oleh seluruh pasukan dan para pekerja. Malam harinya, Lucius menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada ia dan pasukannya. Ia diperintahkan sang raja untuk melindungi Pangeran Fabius yang rencananya akan menjadi penerus tahta, sampai kemudian Fabius mengalami masalah pada penglihatannya. Ratu Persia yang telah menjalin kerjasama dengan Romawi berbaik hati memberikan obat, namun Tiberius, yang merupakan kakak dari Fabius, malah mencampur obat tersebut dengan racun karena ia tak ingin adiknya yang akan meneruskan tahta kerajaan. Wow. We are saying There's always go dark. Worry about me. Karena hal tersebutlah, Lucius dan pasukannya membawa sang pangeran muda dalam pelariannya. Di tengah-tengah perbincangan, seorang tentara Romawi datang melapor bahwa utusan mereka telah kembali. Para utusan melaporkan bahwa Tiberius dan ratusan ribu tentara Romawi sedang menuju benteng tersebut. Lucius yang tak ingin membahayakan para penduduk kota awalnya berniat menemui Tiberius, namun Jenderal Kuo melarangnya. Dengan jumlah pasukan sebanyak itu, Jenderal Kuo yakin jika Tiberius telah bekerja sama dengan kepala wilayah yang telah menjebaknya. Tanpa izinnya, tak mungkin pasukan sebanyak itu dapat memasuki perbatasan dengan mudah dan tujuan utamanya bukanlah membunuh Fabius. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya, Fabius mengangkat Jenderal Kuo menjadi perwira satu pasukan legiun. Pagi besoknya, di tempat lain, Tiberius sedang mempersiapkan pasukannya. Ia juga tak segan membunuh tawanan yang berhasil ia tangkap. Di dalam benteng, Lucius dan pasukannya juga sudah bersiap sampai kemudian ia mendapatkan kabar jika pasukan bantuan telah tiba. Namun, saat tiba di aula pertemuan, Lucius menaruh kecurigaan terhadap para pasukan yang telah berada di dalam, dan benar saja ia kini telah berada di dalam jebakan. Seorang diri, ia coba terus memberikan perlawanan hingga akhirnya ia terkapar tak berdaya. Di tempat lain, para tentara juga berusaha menangkap istri Jenderal Kuo. Beruntung saat itu Jenderal Kuo datang tepat pada waktunya. Wulan dan Ding juga tiba-tiba datang memberikan bantuan. Mereka bekerja sama berusaha mengeluarkan anak-anak dari dalam rumah. Namun keadaan di luar juga tak lebih baik karena para tentara telah menguasai kota. Lalu saat Jenderal Kuo mulai terdesak, beberapa pasukan dari bangsa Hun datang memberikan bantuan. Beberapa pasukan Hun terkena anak panah, begitu juga dengan istri Jenderal Kuo. Ia terkena 2 anak panah saat mencoba menyelamatkan seorang muridnya.
Kamu sendiri kini menjadi tawanan pasukan Roma, dan dari sini terungkap jika orang yang telah mengkhianati jenderal aku adalah info tangan kanannya sendiri. Tiberius juga sebelumnya sengaja membiarkan Lucius melarikan diri agar ia dapat membawa pasukannya memasuki jalur sutra, dan tujuan utamanya adalah untuk menguasai jalur sutra. Ia juga memberitahu Lucius jika ia telah membunuh adiknya. Spion besok ada di sini kembali berpindah pada Jenderal Wow. Tiberius ternyata sebelumnya telah menemui seluruh klan yang ada di jalur sutra dan membunuh siapapun yang tak mau patuh. Putusannya juga telah sampai di benteng Isis dan menawarkan banyak kepingan emas jika mereka mau menyerahkan Jenderal Wow. Awalnya, pasukan benteng Kris berniat menyerahkan Jenderal Kuo karena mereka tak ingin terlibat dengan pertempuran yang tak mungkin mereka menangkan. Jenderal Kuo sama sekali tak menaruh dendam pada seluruh penduduk benteng Kris. Ia bahkan berterima kasih karena tanpa bantuan mereka ia takkan pernah merasakan perdamaian dari 36 KA seperti sebelumnya. 谢谢你一直对我这么好。我为了救他，我一直问自己，但未来就在微信。 Ia juga rela menyerahkan nyawanya jika memang itu yang mereka inginkan, tapi sebelumnya ia ingin melihat 36 bendera setiap negara berkibar bersama di benteng Kris. 这个宝贵的回忆，他的生命，他成长。霍安已经尽力了，用我一命。 Tak lama Jenderal Ward berada di kemah pasukan Roma, tapi ternyata ia dan para pasukan Kris memiliki rencana lain yaitu untuk membebaskan Lucius dan pasukannya di sana. As long as you give me the commander seal. Understand? Tiberius meminta Jenderal Wow untuk bersumpah setia agar nyawanya dapat diampuni. Jenderal Kuo sendiri bersedia tunduk hanya jika ia diberikan jabatan sebagai jenderal wilayah, jabatan yang sebelumnya ia janjikan untuk info. Jenderal Kuo juga berkata jika tak mungkin info akan tunduk padanya hanya demi sebuah jabatan dan tujuan dari permintaan tersebut adalah untuk mengadu domba info dengan Tiberius. Tak lama, info tiba dengan 10.000 pasukan bersenjata lengkap. Datang dengan pasukan sebanyak itu tentunya membuat Tiberius curiga. Mungkin Jenderal Kuo benar jika info berniat mengkhianatinya. Seorang tentara kemudian memberikan tanda untuk melakukan serangan. Di antara pasukan Tiberius ternyata ada seorang tentara yang setia pada Jenderal Wow, dan setelah mendengar tanda serangan ia sengaja menembakkan panah ke arah pasukan Romawi agar Tiberius percaya jika info benar-benar berniat mengkhianatinya. Melalui pertarungan yang singkat, Tiberius berhasil membunuh info dengan mudah. Di dalam, Jenderal Kuo masih berusaha mencari Lucius. Saat ia ditemukan,
Lucius sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan di mana kedua bola matanya telah dicungkil oleh Tiberius. Saat itu sulit melepas rantai yang mengikat Lucius. Listen. Fear. Terror. When they raise. Sampai kemudian seorang tentara Roma sengaja membakar tempat tersebut. Sadar jika tak ada lagi peluang, Lucius meminta Jenderal Quo untuk pergi dan membawa serta seluruh pasukannya. Sebelum pergi, Quo memutuskan untuk membunuh Lucius guna meringankan penderitaannya. Di luar, pasukan Romawi telah melakukan pengepungan namun Jenderal Quo dan para pengikut Lucius terus melakukan perlawanan. Dengan teknik mendorong batu, Jenderal Quo dan pasukannya berhasil keluar dari dalam pengepungan tersebut. Di luar kemah, keadaan lebih baik karena mereka malah terkepung di atas sebuah bukit. Saat Jenderal Quo dan pasukannya dalam keadaan terdesak, puluhan elang tiba-tiba datang menyerang pasukan Romawi disusul dengan kedatangan 36 klan yang mendiami jalur Sutra. Pada awalnya, 36 klan berhasil menguasai medan pertempuran sebelum akhirnya pasukan Romawi berhasil membalikkan keadaan. Ketika Jenderal Quo dan pasukannya mulai terdesak, lagi-lagi pasukan bantuan tiba dan kali ini bantuan berasal dari pasukan Persia. Di bawah surat perjanjian damai antara Persia dan Romawi, Ratu Persia meminta Tiberius untuk menyerah namun Tiberius tidak mengindahkan peringatan tersebut. Mistake in this game of chess. You look down on human, not for me, for my friend. I wasn't a good friend. To challenge me to a duel. Under heat, come on! He's one of Melihat hal tersebut, Jenderal Quo dan Tiberius pun berduel. Dari sisi arena pertarungan, Wulan Ding dan beberapa pasukan terus memberikan dukungan. Saat Jenderal Quo benar-benar nyaris tewas, ia bangkit dan berhasil melakukan serangan balik. Sadar jika kekuasaan yang selama ini ia perjuangkan sia-sia, Tiberius memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Usai peperangan, Kaisar Han menyatakan demi menghargai keberanian tentara Romawi, mereka boleh membangun kota di jalur Sutra. Kota ini kemudian mereka namai Regum atau dalam bahasa Cina Ligan, sebuah kota yang menjadi simbol kesetiaan. Jenderal Quo juga diberikan keinginannya. Ia selamat dan diizinkan bergabung dengan Jenderal Quo untuk membentuk pasukan baru guna melindungi wilayah barat Cina. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih sudah.